Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri dalam tema kali ini terkait dengan persiapan tim Paskibraka tahun 2025. Nah, pastinya dengan persiapan ini sudah banyak dilaksanakan dengan tahapan-tahapannya gitu Pak, mulai dari seleksi, kemudian akan ada tahapan persiapan dari memenuhi fasilitas dan sebagainya hingga nanti di pengibaran bendera merah putih. Nah, sebetulnya kalau dari penyelenggara sendiri apa sebetulnya menjadi tantangan gitu ya Pak? Tantangan yang untuk persiapan saat ini apa yang menjadi tantangannya dari Kesbangpol sendiri Pak? Ya sebenarnya tantangan itu nggak begitu ini. Kalau dari sisi persiapan selaku penyelenggara dari itu memang sudah ada aturannya kan, urusan pendanaan apa dan sebagainya, regulasinya sudah jelas apa ini. Cuman yang apa namanya itu masih menjadi tantangan kita itu kalau ada intervensi itulah sebenarnya kan. Tapi itu tadi kita lakukan penguatan terhadap tim karena penyelenggara itu tidak menseleksi kan, yang menseleksi kan tim. Makanya itu tim seleksi itu pada saat seleksi akun sendiri, saya tim selnya, kan. Saya punya akun, kemudian peserta punya akun. Kan. Jadi ini kita nggak ini lagi, ini kita kirim langsung ke BPIP ngirim ke kita hasilnya. Nah kalau gitu. Kebijakan dari penyelenggara sendiri gitu untuk menghindari ya namanya tadi intervensi dan sebagainya itu seperti apa gitu? Nah, kebijakan kita itu kita lakukan penekanan ya, penekanan terutama kepada tim sel itu, kemudian kita harus penekanan kepada panitia gitu kepada panitia itu bagaimana caranya mereka itu supaya tidak melakukan hal-hal yang harus bersifat netral gitu. Harus bersifat netral itu salah satunya itu tadi. Kalau kita tesnya pakai CAT itu kan nggak bisa lagi kita ini kan. Kemudian tadi kenetralan itu tuh hasil umpamanya kan kita berdua, saya tim selnya, Bapak sebagai pesertanya. Kan masing-masing punya akun. Nah itu kan nggak bisa juga intervensi lagi kan, itu kan. Umpamanya kan ada pihak lain untuk minta bantuan, nggak bisa jadi karena kita itu sudah dikirim semua ke pusat. Sudah ada datanya gitu ya Pak, hasil dari seleksi ataupun itu kebijakan sebenarnya kebijakan yang turunan dari pusat yang kita pakai juga. Itu ya kebijakan itu yang kita pakai. Ini salah satu bentuk untuk mengurangi nanti adanya intervensi gitu ya. Karena intervensi ini juga bentuk yang merugikan juga gitu Pak, kita menghilangkan kesempatan untuk peserta yang katakanlah dia ini memang mampu gitu ya, dia memang layak gitu tuh menjadi peserta, melihat dari kualitasnya, melihat dari apa namanya bibit bobot dan segala macam, ternyata memang disingkirkan dengan adanya intervensi. Ini menjadi yang kita hindari terutama. Nah kalau dari Yomi sendiri pastinya dengan selama mengikuti Paskibraka di 2023 dengan pengalaman, kemudian pembelajaran yang didapat, gini. Mungkin ada yang ingin diceritakan, mungkin ke teman-teman gitu ya, yang sekarang sedang berjuang, apa harapannya seperti apa, kemudian pembelajaran yang didapat nih, apa yang bisa menjadi contoh nanti buat teman-teman ke depan? Harapannya yang pastinya itu memberikan kualitas yang terbaik ya, karena itu pengibaran tugas negara ya, jadi harus memberikan kualitas terbaik, penampilan terbaik dari sekarang karena masih ada waktunya, belum untuk adik-adik yang untuk provinsi atau kota belum masuk ke asrama, itu masih ada waktu mereka untuk mempersiapkan diri, itu harus diperhatikan dari segi penampilan, kualitas dan juga mentalnya itu harus diperhatikan, dan juga motivasinya itu tetap berusaha dan melakukan yang terbaik karena pasti
apa yang kalian lakukan itu pasti sesuai dengan kualitas, sesuai apa yang usaha yang kalian berikan gitu. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman kalau sekarang kan udah masuk proses seleksi ya gitu ya Pak. Mungkin buat teman-teman kita, adik-adik kita yang nanti akan ikut seleksi barangkali di tahun depan gitu ya. Mungkin bisa dikasih sedikit motivasinya biar lebih semangat gitu untuk bisa ikut tes nanti. Motivasinya yang pastinya persiapkan diri, kalau bisa menurutku ekskul paskib itu kalau mau menjadi paskibraka jangan waktu masuknya waktu udah mau tes, tapi udah persiapkan diri waktu kalian masuk SMA itu kalian sudah harus masuk ekstrakurikuler paskib supaya dipersiapkan dari segi mental, fisik dan juga kualitasnya. Karena menurutku melihat adik-adik yang masuk dari awal, mempersiapkan diri dari awal dan waktu sudah H-1 atau H-1 minggu lah kan. Waktu tes itu kualitasnya berbeda. Pasti berbeda. Pasti berbeda. Pasti tampilnya akan lebih maksimal dengan persiapan yang panjang gitu ya. Oke, baik. Mungkin ke Pak Erwan seperti apa nih Pak harapannya untuk teman-teman Paskibraka di tahun 2025, apa nanti yang bisa kita lakukan, kemudian dari teman-teman penyelenggara sendiri seperti apa gitu Pak? Ini untuk peserta Paskibraka tahun 2025 ini karena prosesnya sudah selesai kan. Ya, jadi adik-adik semuanya yang sudah dinyatakan lulus ya, kami sangat berharap pertama jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan, kemudian apa namanya itu jangan sampai sekolah ditinggalkan, misalnya jangan sampai tinggal sekolah lah gitu ya. Akibat dari ini kan. Ya, usahakan persiapan untuk mengikuti diklat dan pelaksanaan pengibaran bendera ini kita persiapkan fisik, apa kesehatan dan sebagainya. Kemudian urusan belajar ya tetap belajar, jangan lalai gitu. Itu harapan kami. Dan nanti pada saatnya sudah masuk ke ranah diklat, ikutilah dengan baik. Ikuti dengan baik artinya kita jangan punya bertingkah yang kebiasaan kita pakai di luar. Tinggalkanlah kebiasaan yang buruk gitu ya. Kebiasaan yang buruk itu hilangkanlah. Apa yang disampaikan oleh pelatih ikuti. Kemudian apa yang kita temui dari sisi persiapan sarana prasarananya kita sesuaikanlah istilahnya kan. Karena penyelenggara itu yakinlah tidak akan menyia-nyiakan adik-adik yang ikut diklat sampai mereka jadi pelaksana pengibaran. Benar sekali, baik. Dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Erwan, terima kasih untuk Yomi, terima kasih banyak, sukses selalu Yomi, dan terima kasih Pak, sehat selalu. Tentu kita berharap ya pemirsa untuk persiapan Paskibraka tahun 2025 ini menjadi persiapan yang matang, persiapan yang baik pastinya, tentu dengan kedepankan tadi untuk bisa latihan fisik, kemudian mental juga disiapkan, karena ini menjadi paling penting gitu ya. Dengan persiapan yang ada, persiapan yang matang, pasti juga akan menghasilkan hasil yang memuaskan dan juga hasil yang terbaik. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, akhir kata saya Afriko Zuhri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.